Selamat malam, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Kembali di ID Edu Talk malam hari ini, Kamis 4 Juni 2020. Dan senang sekali saya Jatur Atma hadir. Dan saya bersama para peneliti utama ID Edu, malam hari ini kembali akan mencoba untuk mengulas isu-isu yang aktual yang memang menjadi sorotan dalam pekan ini di dunia pendidikan. Seperti biasa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya rekan-rekan saya malam hari ini. Yang pertama ada Dr. Clara Yanti Pangaribuan. Apa kabar? Salam sehat, baik. Selamat malam. Semangat terus pastinya kita ya. Yo. Baik, dan berikutnya ada Dr. Muhammad Fahmi Akbar. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, baik ya. Dan nanti akan bergabung rekan kita Pinondang Simanjuntak di ID Edu Talk malam hari ini yang mengangkat tema kenormalan baru persekolahan. Ini menjadi menarik karena seperti kita ketahui bersama bahwa tahun ajaran baru sangat mungkin tidak diundur, sekalipun banyak sekali pihak yang memberikan masukan kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempertimbangkan 13 Juli 2020 mendatang apakah tepat dijadikan sebagai awal tahun ajaran baru 2020 di era pandemi COVID-19 ini. Ya. Di tengah soal masukan-masukan tersebut yang masih terus dipertimbangkan karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri masih juga berkoordinasi dengan gugus tugas. Ada hal yang memang harus dipersiapkan sejak dini, yaitu menuju ke tatanan baru kehidupan persekolahan. Dan malam hari ini coba kita ulas ya, apa saja sebetulnya highlight yang jangan sampai lupa dan harus dipersiapkan sejak dini. Bicara tentang persekolahan yang akan disongsong ke depan di era pandemi COVID-19, tidak hanya pencapaian target pendidikannya, tapi juga penyelenggaraan persekolahan yang aman bagi siswa dan juga gurunya. Baik, yang pertama saya ingin langsung saja ke Dr. Clara. Apa highlight-nya dari Anda untuk tema kita malam hari ini? Iya, selamat malam semuanya. Memang pandemi ini mempengaruhi kehidupan, termasuk kehidupan persekolahan. Padahal sejatinya kita ingin hasil-hasil produk dari pendidikan itu masing-masing setiap individu menyadari bahwa mereka itu adalah pembelajar seumur hidup. Jadi pandemi ini bagi saya pribadi adalah saatnya kita untuk bukan hanya soal protokoler kesehatan, tapi juga ada hal yang perlu dirubah, yaitu pertama, kenormalan baru itu menuntut kesiapan para pendidik. Di sini kita melihat waktu baru-baru pandemik betapa bingungnya para pendidik itu yang tadinya mereka punya pola pengajaran tatap muka harus berubah menjadi daring. Beberapa bahkan mungkin banyak, saya yakin banyak para guru yang kreatif secara insting langsung kreatif melakukan pembelajaran melalui metode daring. Nah, maksud saya di sini adalah ketika seorang guru itu menunjukkan kreativitas, jangan lupa manajer-manajer sekolah, yayasan, pengawas itu melihat keaktifan mereka, kreativitas mereka, masukan itu berikan mereka apresiasi atas prestasi mereka. Itu juga akan memberikan harapan bagi para guru. Ya baik guru yang muda yang merasa junior atau guru honorer itu merasa oh iya. Jadi ada pandemik ini membuat orang jadi berlomba gitu loh. Kemudian setuju kan Kang Ajat? Kemudian kenormalan baru ini juga membutuhkan komitmen penuh. Jadi bukan hanya gara-gara pandemik ini mereka berubah, tapi para pemangku juga harus benar-benar komitmen
ya ini saatnya kita harus meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya wacana. Itu. Kita membuat blueprint pendidikan untuk 20 tahun ke depan seperti apa, rancangannya seperti apa. Jadi dihindari lagi itu ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti pelaksanaan seperti itu, Kang Ajat. Iya, dan untuk blueprint-nya ini sendiri yang juga harus mempersiapkan soal kedaruratan seperti yang terjadi sekarang ini ya. Pada saat terjadi pandemi COVID-19, ini kan sesuatu yang tidak diduga-duga dan harusnya sudah kita mempersiapkan itu untuk jangka waktu ke depan sekalipun sangat tidak berharap kita ya kejadian serupa bisa terulang lagi di masa yang akan datang. Baik, tapi menjadi menarik tadi ya soal perhatian terhadap guru-guru kreatif. Kalau menurut Anda sejauh ini hal apa yang memang menjadi kurang gitu kan bicara tentang tadi ya soal perhatian manajer terhadap para guru. Ya, saya mau sharing ya, ada pengalaman dari beberapa rekan-rekan guru bercerita ke saya. Ada satu guru musik yang akhirnya, kalau musik itu kan harus one on one, harus langsung tatap muka gitu. Akhirnya dia punya ide di dalam pembelajaran daring ini meminta anak-anaknya membuat sesuatu yang baru, kemudian mereka anak-anak mempresentasikan menjadi satu pertunjukan musik yang sangat bagus. Itu satu. Kemudian yang kedua ada lagi guru bahasa Indonesia meminta anak-anaknya berdeklamasi, bercerita, itu yang semuanya berkomentar, berdiskusi. Itu kreativitas yang orang kejepit terpaksa jadi maju gitu loh, Dan. Seperti itu. Dan bagusnya tapi kayak sayangnya kurang peka gitu ya untuk atasan-atasannya gitu ya. Iya betul ya, sebenarnya kayak gini nih harus perlu di take note gitu. Ini juga saya menemukan juga di penelitian saya bahwa ketika diapresiasi hal kecil itu, itulah kerinduan para guru gitu loh, diapresiasi untuk memotivasi mereka. Ya, saya setuju ada apresiasi untuk mereka yang berprestasi, tapi juga bisa tentang kepekaan atasan terhadap bawahan, juga ini ada kaitannya dengan pengawasan. Harus juga peka terhadap masalah-masalah yang mungkin sebaliknya ya, menemukan guru yang tidak kreatif, gimana caranya ya, supervisi klinisnya bisa ditumbuhkan. Baik, sebelum saya berlanjut ke Dr. Fahmi, kita sapa terlebih dahulu rekan kita, Dr. Pinondang Simanjuntak, yang sudah bergabung. Ya, kita sapa dulu Pak Pinondang, selamat datang, selamat bergabung. Iya. Iya, silakan diaktifkan videonya. Silakan diaktifkan videonya dan kita langsung terlebih dahulu ke Pak Fahmi Akbar. Pak Fahmi, highlight-nya apa untuk kenormalan baru persekolahan? Ya, terima kasih Kang Ajat. Saya melihat momentum pandemik saat ini bisa menjadi evaluasi besar-besaran kalau boleh saya katakan terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Apa saja yang tidak efektif harusnya segera diganti dengan sesuatu yang efektif, yang terbaik, yang tidak membuang-buang waktu. Sebagai contoh misalnya adalah beban mata pelajaran. Sampai hari ini saya masih melihat, walaupun pemerintah sudah mencoba untuk membuat tematik gitu, tapi muatan pembelajarannya tetap sama. Jadi barangkali perlu juga dipikirkan, misalnya untuk jenjang pendidikan dasar, itu cukuplah 3 atau 4 pelajaran, sehingga mereka expert di situ. Bukan banyak, tapi tidak ahli semua. Gitu. Iya. Akhirnya ketika diuji, bahkan bukunya kalau ke sekolah bisa segini gitu ya, siswa itu karena saking banyak mata pelajaran. Saya mau naik pesawat. Betul sekali. Traveling. Ya, kemudian juga saya melihat ini juga terutama pada tadi ya, kreativitas guru. Memang apresiasi terutama bagi guru-guru yang PNS ya, ataupun guru-guru yang non PNS, itu harusnya di masa pandemik ini menjadi evaluasi bersama. Siapa saja guru yang kreatif
itulah yang perlu kemudian diapresiasi oleh manajer atau oleh pemerintah kalau memang itu PNS. Selama ini saya melihat ukuran kinerja ASN itu adalah kehadiran. Ukuran kerjanya adalah kehadiran. Kalau dia hadir berarti kinerjanya baik. Padahal asal ukuran ada kinerja jempol itu ya di iya, absen fingerprint gitu ya. itu jadi satu yang menakutkan gitu ya. Jadi itu pengukur kinerja yang luar biasa menakutkan. Padahal kinerja tidak sebenarnya kalau menurut saya banyak indikator-indikator untuk mengukur kinerja itu. Jadi bukan hanya soal kehadiran, tapi juga prestasi tentang kreasi dia dalam masa-masa seperti ini. Nah, ini adalah ujian bagi kiranya, kreativitas mereka ya. Bahkan betul. Kalau mereka dalam kondisi kedaulatan seperti ini bisa menunjukkan etosnya, rasanya itu yang menjadi penilaian penting. Dan kalau yang nggak bisa, nah ini bisa dilikuidasi memang. Ini ujian, benar, saya setuju itu. Iya, apalagi dalam soal kenaikan pangkat misalnya. Sama sekali itu tidak menjadi sebuah ukuran penilaian. Bahkan banyak juga yang meminta dibuatkan orang lain. Ini jadi PR bersama untuk ASN khususnya. Kemudian yang terakhir barangkali saya melihat masih ada formasi kelas atau jumlah normalnya kelas itu harusnya seberapa yang ideal. Di masa pandemi ini kan harusnya kelas itu semakin berjarak gitu ya, semakin untuk kesehatan dan sebagainya. Saya melihat untuk saat ini kelas itu diisi normalnya 32 siswa. Itu menurut saya terlalu besar. Barangkali setelah pandemik ini akan jadi pelajaran bersama, normalnya kelas itu paling tidak 15 sampai 20 orang. Itu sudah sangat maksimal. Kita juga mesti berkaca ke luar negeri. Apakah jumlah ini layak untuk dipertahankan? Kalaupun 32, saya kira harus ada 2 guru. Itu jadi lebih efektif. Nah, saya kira catatannya sementara seperti itu. Selebihnya nanti kita bisa tanya jawab. Baik. Itu Kang Ajar. Ini menarik ya, bicara komposisi siswa di dalam kelas. Memang kalau dalam protokol kesehatan kan sangat akan mungkin terjadi pengurangan. Tapi dihadapkan pada sarana prasarana, sekarang ini kan ada sekolah pagi, sekolah siang, sekolah sore, karena minat masyarakat yang begitu banyak, lokalnya yang sedikit ya. Nah, sekarang dengan ketentuan nanti harus ada misalnya idealnya 15 per siswa, nah harus berapa sekolah pemerintah bisa menciptakan sarana prasarananya untuk rakyat begitu, karena ya jangan sampai orang terlalu banyak juga yang tidak tercover sama sekolah negeri, karena ada banyak yang sangat juga harus diutamakan ya untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Baik, Pak Pinundang, langsung highlight-nya apa untuk kenormalan baru persekolahan? Iya, menurut saya ini kesempatan justru bagi pemerintah untuk membuat sesuatu yang baru, khususnya dengan program Menteri dengan Merdeka Belajar itu ya. Itu satu. Yang kedua, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dirapikan kembali. Pertama, metode pembelajaran itu sudah berbeda. Karena kita nggak tahu COVID sampai kapan. Dan muncul lagi berapa tahun ke depan COVID lain, kita nggak tahu kan. Jadi harusnya pemerintah ini mulai sekarang benar-benar mempersiapkan metode online belajar juga offline. Jadi kombinasi ya, blended learning-nya itu. Kemudian SDM-nya, skill dari guru, termasuk juga muridnya. Karena murid dalam hal ini saya lihat untuk perubahan yang baru ini, murid cenderung itu dituntut kreativitas, inovasi, dan mandiri gitu. Tidak tergantung dia kepada perintah guru lagi. Karena semua udah ada. Guru hanya fasilitator dan motivator aja saya kira gitu. Kemudian yang terakhir infrastruktur. Bagaimana infrastruktur di desa? Guru-guru yang di desa bagaimana gitu.
Karena pendidikan bukan hanya di kota, di desa, di pinggiran itu bagaimana. Jadi saya kira itu Pak yang harus menjadi kesempatan saat ini bagi pemerintah untuk segera memikirkan supaya nanti ke depan akan lebih bagus lagi pendidikan kita. Iya, dan kita tahu bahwa hari ini di kementerian itu ada banyak pejabat baru. Ini juga challenge ya untuk para sekretaris jenderal, kemudian juga ada direktur-direktur baru untuk dirjen PAUD, SD, dan pendidikan menengah, dan juga dari dirjen yang lain. Ini tadi ya soal menjawab apa sebetulnya ya kebaruan-kebaruan yang sedang dipersiapkan untuk pendidikan yang akan datang. Baik, memang kalau berbicara tentang mempersiapkan kenormalan baru, kalau menurut saya harus ada basis data yang pasti ya. Apakah ini sudah dilakukan evaluasi untuk 2 bulan terakhir ini saja gitu kan. Kemudian itu kan akan juga melahirkan mapping, karena kita tahu bahwa nanti rasa-rasanya tidak akan ada keserempakan perlakuan. Masing-masing daerah akan melakukan improvisasi, tapi pusat harus punya mapping mana sebetulnya sekolah yang, karena nanti juga ada kaitan sama timeline. Kalau timelinenya berbeda, misalnya satu sekolah masuk, satu sekolah enggak, satu provinsi masuk, satu provinsi enggak, itu kan juga dalam konteks nanti keserempakan juga harus diperhitungkan. Lain halnya juga dengan kalau kita akan membuat sebuah solusi, tadi ya harus didasarkan pada evaluasi. Saya sedikit menambahkan soal apa yang disampaikan oleh Bu Clara, ini pengawasan. Nah, sejauh ini fungsi pengawasan sudah berjalan belum? Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini penting ya, pengawasan itu dalam hal yang paling benar adalah bukan soal mengawasinya, tapi melakukan supervisi gitu kan, meningkatkan upgrade guru dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jangan-jangan pengawasnya nggak ngerti. Jangan-jangan pengawasnya ini susah online juga gitu. Mengawasi apa? Untuk kondisi sekarang ya. Iya, karena yang dibutuhkan kan kalau dalam kegagapan seperti ini ada supervisi klinis gitu kan, karena modelnya tidak hanya soal pembelajaran di dalam kelas, tapi juga model pembelajaran secara online tadi dikatakan oleh Pak Pin begitu kan. Apakah sudah diberikan itu? Nah ini Pak Fahmi bisa menjawab, kira-kira ada nggak selama 2 bulan ini Pak Fahmi pengawas ngasih supervisi klinis lah gitu untuk pembelajaran online para guru? Tidak ada. Ya. Pengawasnya kemana? Nanti lagi bingung tuh mereka itu. Iya. Baik. Berikutnya juga kalau memang tadi pengawas dalam hal ini kan masih ada dan apakah juga supervisi kolegial itu juga berjalan? Nah, kira-kira itu juga yang perlu dihidupkan ya nanti sekolah-sekolah dalam mempersiapkan model-model pembelajaran itu harus ada juga ya guru-guru kunci yang bisa menjadi motor bagi guru-guru yang lainnya, dan ini harus diefektifkan. Walaupun kita tahu memang ya kadang-kadang harus diakui ya Pak Fahmi di sekolah ini kan ada kejomplangan posisi status yang membuat juga kadang-kadang kerjasama antar personal juga menjadi kurang ya. Baik. Hal lain adalah bicara soal timeline, ini harus disosialisasikan secara bijak dan awal. Misalnya kalau memang nanti tahun ajaran baru itu tanggal 13 Juli, tanggal 13 sampai tanggal berapa itu ngapain gitu kan. Itu yang kayak gitu-gitu saya belum juga melihat dimunculkan gitu kan. Padahal itu penting untuk panduan para orang tua yang nanti akan juga menjadi partner utama lah para guru dan pihak sekolah. Baik, sebelum saya menambahkan, saya ingin sedikit bertanya soal tadi ya. Pak Fahmi, kalau ideal 15 siswa, ya saya juga sepakat nanti akan ada pengurangan. Tapi bagaimana dengan kapasitas lokal kita yang memang kalau di Jakarta bahkan ada sekolah pagi dan sore karena membludaknya minat masyarakat, sementara sekolahnya sedikit. Ya baik, sebenarnya di Jakarta itu sudah mulai dihapus sekolah sore, ya, sekolah siang sudah mulai. Bahkan sekolah pagi juga sudah mulai di grouping. Jadi kalau ada sekolah yang satu atap,
jadi satu saja gitu, sehingga meminimalisir barangkali pengeluaran untuk menggaji manajer. Ya. Ini juga persoalan. Tapi saya melihat begini, kalau idealnya 15 siswa untuk satu kelas, saya kira itu sangat baik, sangat baik. Terutama untuk perkembangan bukan hanya persoalan transfer knowledge, tapi juga karakter. Kalau terlalu banyak, pengawasan terhadap siswa juga agak sulit. Inilah yang sebenarnya jadi persoalan. Tapi itu juga jadi membuka peluang bagi sekolah-sekolah swasta untuk menampung kapasitas yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri. Saya kira ini saja alternatif saja. Ke depan itu saya kira harus ke arah sana. Iya. Supaya pembelajaran lebih efektif. Begitu kan? Baik. Saya setuju kalau soal sedikit begitu kan, tapi itu tadi pada saat mendorong masyarakat untuk menuju ke swasta, bagaimana dengan kalangan menengah ke bawah yang memang sebetulnya perlu di-cover oleh pemerintah. Iya. Monggo silakan. Silakan Pak Pin, ini kalau ya, ingin menambahkan. Karena gini, coba kita bayangkan ya, kalau diperbolehkan menurut protokol itu kan 40% untuk ruangan dengan jarak segala macam tuh. Berarti kita harus siapkan minimal 2,5 kali lipat gedung untuk para sekolah yang sudah ada sekarang. Kalau kita mau ikuti itu gitu ya. Justru itu saya berpikir ada kombinasi online dan offline. Jadi nanti ada shift-nya. Pada hari tertentu orang itu online, ada hari tertentu offline, sehingga kapasitas ruangan yang kita siapkan itu nggak terlalu besar untuk kita siapkan lagi gitu. Saya kira itu yang perlu dipikirin oleh pemerintah dari sekarang. Iya, jadi ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Jadi betul. Jadi paralel di rumah itu dengan kita ini live streaming namanya ya. Jadi ya belajar di sekolah yang memang lagi gilirannya di sekolah gitu ya. Tapi yang di rumah juga nggak ketinggalan, melalui live streaming dia belajar, tapi harus disiapkan itunya. Ini sudah cyber school begitu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Pin ini ya. Iya. Ya, ini saya setuju itu ya. Jadi tapi bagaimana dengan koneksi ini ya? Kalau untuk jangka panjang ini perlu untuk jadi acuan. Ini kita tantang juga ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 5 tahun ini yang kabarnya concern pada digitalisasi. Kita sangat berharap ya ada banyak sekolah-sekolah yang memang tadi ya cyber school begitu kan, sudah bisa menyiapkan orang tinggal belajar di rumah tapi live streaming gurunya di sekolah gitu ya. Kang Ajat boleh menambahkan Kang Ajat. Pak Pami dulu ya, silakan. Berbicara masalah digital itu sebenarnya ada satu koreksi yang perlu saya sampaikan. Ya. Saya melihat di sekolah secara langsung itu internet untuk sekolah itu harganya bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan internet di luar sekolah. Ada kerjasama, iya benar. Ini perlu saya sampaikan, ada kerjasama antara dinas pendidikan dengan salah satu operator, dan harganya bisa 3 kali lipat dari yang biasa. Ini masukan baik ya. Yang 10 Mbps yang biasa kita bayar kan ya sekitar 280-an. Ini bisa sampai 500-600 ribu per bulannya. Itu salah satu yang menurut saya harus dibereskan. Iya. Seperti itu. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Harusnya bahkan justru didiskon ya. Iya. Oke, ini nyata di lapangan ya. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang menjadikan ini sebagai isu penting ya. Baik, Bu Clara, silakan. Ya, saya mau sharing pengalaman saya beberapa kira-kira 3 tahun yang lalu. Saya melakukan ke sekolah-sekolah negerinya Singapura. Itu anak SD-nya sekolah sudah membawa iPod. Oke. Bawa terus
mereka membawa komputer masing-masing itu disiapkan oleh sekolah. Jadi orang tua murid mencicil dengan harga yang murah. Saya benar-benar amazed. Jadi mereka tidak lagi pakai buku. Itu 3 tahun yang lalu. Jadi si guru tinggal screen diturunkan. Ayo kita buka halaman segini, thread udah begini-begini aja. Sementara kita Indonesia yang anak kuliahan baru kayak gitu. Ini anak SD-nya loh di sana. Mereka belajar matematika. Di situ langsung tahu jawabannya betul atau salah. Itu sih yang kayak kita harus melaksanakan itu. Kita harus mencontoh. Ini challenge karena kalau saya memperhatikan rapat terbatas yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri soal peta jalan pendidikan untuk 2035 ini menarik karena standar yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi ini standar yang sangat tinggi. Berarti harapan tadi soal kecanggihan teknologi harusnya bisa terpenuhi ya kalau standarnya sangat tinggi gitu ya. Pertanyaannya itu perencanaannya akan diteruskan nggak atau nanti tiba-tiba ganti presiden evaluasi ganti lagi. Iya memang ya ini political will-nya juga penting untuk ada keberlanjutan. Baik. Sebentar Kang, hanya satu lagi. Saya pernah mengurus surat izin sekolah tempat saya bekerja. Ketika saya ke wali kota untuk mengurus, itu ditunjukkan Kang Ajat zona-zona areal sekolah. Dan herannya, kenapa bisa patuh? Tidak dirubah. Jadi sudah dari zaman dulu, zamannya Gubernur Ali Sadikin udah kasih zona-zona, itu diikuti sampai sekarang. Dan saya berharap apapun nanti peta pendidikan yang dibikin oleh presiden kita pemerintahan saat ini, itu saya harap itu juga menjadi pakem-pakem buat ke pemerintahan selanjutnya. Jangan dirubah gitu. Ya, termasuk menterinya ya, antar menteri begitu kan, ada keberlanjutan sehingga permasalahan klasik itu tidak menjadi permasalahan yang terus-menerus dihadapi ya. Jadi concern lah apa prestasinya, apa yang kurang diperbaiki untuk periode berikutnya. Iya. Oke, baik. Saya ingin sedikit kita diskusi soal gambaran new normal persekolahan. Ini ada beberapa artikel yang juga bisa menjadi bahan diskusi ya, bicara tentang katanya menggunakan masker is okay gitu kan para siswanya. Kemudian jika diperlukan menggunakan face mask gitu ya, penutup wajah gitu ya. Face shield. Ya. Kemudian juga ada pembatasan jumlah siswa, oke. Berikutnya soal penyediaan hand sanitizer. Nah, ini ya itu adalah standar protokol kesehatan. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan pembebanan pembiayaan? Negara bisa nggak? Karena hand sanitizer untuk ratusan siswa itu bisa sehari bisa habis berapa gitu ya? Beli terus, apakah memang mungkin gitu kan? Jangan sampai juga ada pembebanan pembiayaan yang dimintakan untuk komite sekolah. Kalau saya melihat ada banyak pembiayaan-pembiayaan yang memang dimungkinkan begitu kan, tapi menjadi beban bagi orang tua siswa. Ini pengeluaran-pengeluaran yang nanti untuk sarana-prasarana new normal soal mungkin sabun atau apa, memang negara yang memang full harus bisa menanggung semuanya itu. Kira-kira itu tambahan lain ya dari saya. Ada hal yang lain soal pendaftaran. Kalau di Jakarta nggak ada isu, kayaknya online udah pol lah ya, udah bagus gitu. Tapi bagaimana dengan di daerah? Jangan sampai juga ada kerumunan, ya. Soal banyak sekolah-sekolah yang juga belum siap untuk bisa menerapkan langsung secara online. Oke, ada yang mau menambahkan? Pak Pin, silakan. Ya, jadi kalau yang fasilitas obat tadi itu mungkin untuk negeri ya. Kalau swasta udah punya manajemen sendiri itu mengatur itu saya kira. Kalau benar. Sekolah negeri, saya kira pemerintah sudah menyiapkan anggaran ke situ ya, karena prioritas utama pemerintah saat ini adalah itu kesehatan masyarakat kan ya. Anggaran sudah dialokasikan begitu besar untuk bagaimana kesehatan masyarakat ini berlangsung, apalagi di sekolah.
Saya pikir itu harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah secara langsung ya. Kemudian yang paling perlu harus disiapkan juga sebenarnya SOP di setiap sekolah, karena berbeda SOP di TK, di SD, SMP, SMA, karakteristiknya berbeda. Jadi harus disiapkan itu standar prosedur, mulai dari dia di gerbang harus bagaimana, siapa yang harus menuntun atau memberitahukan, lalu kalau dia bertemu dengan temannya harus jaga jarak berapa, bagaimana mengajarinya, sosialisasi seperti itu yang perlu juga harus kultur baru ya, tadi seperti Kang Ajat bilang, new normal ini ya begitu, nggak bisa lagi kita mengatakan seperti dulu, enggak, kita udah lain. Baik, persoalannya Pak Pin menyampaikannya itu kapan gitu, kira-kira efektif nggak penyampaian budaya baru itu dengan jarak jauh, karena tidak ada sekarang ini kan pertemuan secara langsung antara guru ngasih tahu ke muridnya gitu kan selama masa PSBB ini berlangsung. Tapi saya sedikit menyambung soal pembiayaan tadi, Pak Fahmi, apakah mungkin ya, kan sekarang yang jadi selalu dibuat fleksibel itu adalah dana operasional sekolah ya, BOP dan BOS gitu. Kalau habis buat hand sanitizer, kira-kira guru honorernya masih dapat gaji yang tinggi nggak? Kalau kemarin katanya guru honorer lebih banyak, ini sekarang untuk hand sanitizer nanti ya. Ya memang begini, kalau guru honorer itu seperti anak tiri lah, seperti itu ya. Bahkan kemarin itu sempat dari dana BOS itu hanya mendapatkan 50% saja karena dia tidak masuk. Nah, setelah mendapatkan masukan dari berbagai kalangan, ya akhirnya dikembalikan 100%. Jadi sudah kecil tambah kecil pula. Nah, kalau untuk sanitizer gitu, hand sanitizer, saya kira gini, di dana BOP di Jakarta atau di dana BOS dari pemerintah pusat itu sudah ada namanya biaya sarana dan prasarana. Jadi bisa Pak, bisa. Itu tiap hari ada sabun, ada segala macam itu ya? Iya, tercover. Kalau untuk itu tercover. Barangkali yang tidak tercover itu itunya kalau dia mau punya sendiri semacam pelindung muka itu masing-masing lah. Tapi kalau untuk hand sanitizer dan sebagainya itu tercover dan cukup besar dananya. Saya melihat kalau untuk Sarpras itu bisa 20% dari dana anggaran itu. Ya, berarti kalau kayak gitu saya tenang, karena yang saya khawatirkan adalah tadi pada saat banyak hal yang harus disediakan oleh pihak sekolah dibebankan pada minta ke komite sekolah yang akhirnya orang tua murid yang harus menanggungnya. Ini jadi negeri rasa swasta kalau kayak gitu ya. Ini kasihan juga masyarakat kita. Bu Clara, ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sih dengan persiapan sudah ada cuci tangan, hand soap, ada hand sanitizer, itu bukannya akan membuat warga sekolah menjadi parno ya. Bagi saya begitu masuk sekolah sudah mengikuti protokol kesehatan, ya sudah berjalan dengan biasa. Nanti ada jamnya tertentu, 2 jam lagi anak-anak misalnya dalam kelas ada 15 orang, 5 orang cuci tangan, udah masuk lagi 5 orang cuci tangan kayak gitu. Jadi jangan benar-benar hand sanitizer. Saya ini ya, walaupun di tas saya ada hand sanitizer, saya lebih suka cuci tangan pakai air, pakai sabun, enak. Iya, baik. Ini kan soal penanaman perilaku gitu ya. Iya, lebih kayak seperti itu. Iya, saya juga jadi teringat ini untuk masa sekarang ini kan libur sekolah ini ya. Sebetulnya kalau dalam kalender akademik setelah ujian kemarin begitu kan memasuki nanti sebelum tahun ajaran baru, sebetulnya ini nggak boleh putus, tetap harus berlanjut dan concernnya adalah soal menanamkan tadi perilaku baru. Rasanya itu yang harus dikonsenkan oleh para guru kepada murid-muridnya. Apa nanti gambaran yang memang harus dilakukan oleh murid pada saat dimungkinkan untuk masuk ke sekolah. Jadi inilah saatnya, walaupun memang agak sulit juga ya dengan cara online, guru terus bisa mengajarkan perilaku, karena bagaimana tadi ya, PAUD, TK, karena PAUD itu kan tempat belajar bermain,
ya gimana nggak berkerumun, orang bermain gitu kan. Ini juga memang simulasi-simulasi perlu dilakukan sebelum benar-benar diterapkan. Baik, ada hal yang menarik lagi soal isu new normal ini kan tadi ada pemilahan antara rumah dan sekolah. Ada banyak artikel yang mengatakan bahwa kalau di rumah ini sekarang ini bukan berfokus pada aspek akademik, tapi juga lebih mengedepankan soal penekanan pada life skill, karakter, ya, yang sifatnya non akademik lah, gitu ya. Saya setuju itu, tapi bagaimana dengan beban tadi, beban kurikulum ya, karena ujian itu nggak diuji kan, kalau nyeplok telur, bersih-bersih rumah itu nggak ada ujiannya kan Pak Fahmi? Nah, iya betul sekali. Boleh ditambahkan nggak Pak Fahmi soal itu, soal pembelajaran di rumah yang jangan terlalu akademik dong, ya ujiannya akademik gimana dong? Jadi ini agak sulit ya kalau kita menilai. Memang itu sebenarnya penilaian itu ada 3 macam. Pertama ya penilaian nilai beneran lah gitu ya. Kedua sikap, dan yang ketiga penugasan. Nah 3 nilai itu digabung menjadi satu memang gitu. Jadi kalau penugasan dan sikap barangkali bisa di rumah, tapi kalau yang otaknya gitu memang harus dari sekolah, karena orang tua siswa belum tentu bisa mengajarkan kepada siswanya. Nah, ini jadi persoalan besar gitu. Kecuali setiap orang tua diberikan bimbingan terlebih dahulu, itu juga makan waktu. Nah, saya kira apakah mungkin selama 1 bulan ke depan ini fokusnya adalah sekolah membimbing orang tua, jadi orang tuanya yang masuk sekolah sekarang? Kan Jat, jadi kita dari pihak sekolah atau guru memberi tantangan kepada siswa bahwa ketika mereka melakukan penemuan baru dengan eksperimen, kebaharuan yang dia dapat sendiri, kemudian dia share, dia presentasikan, itulah yang benchmarknya dapat A. Kalau kita tuh kalau di orang kuliahan dapat cum laude-nya. Jadi benchmarknya guru-guru tuh harus jeli di situ. Itulah guru yang kreatif. Iya, gini tapi Bu Yanti, soalnya ujian sekolahnya itu esai sama multiple choice. Ini gimana? Kalau itu nggak apa-apa, tapi porsinya harus ada. Jadi misalnya porsi esai 30 kan bisa aja orang tuanya membantu. Atau pilihan ganda 20 itu udah 50 ya. Tapi 50%-nya itu untuk mendapat nilai tinggi adalah penemuan kebaharuan si anak itu. Kalau saya sih, jadi kita benar-benar sudah mencetak generasi yang jago dalam penelitian, keilmuan, seperti itu. Itu baru saya melihat dengan new normal ini kelihatannya harus dibuat sistem atau yang melibatkan orang tua. Jadi orang tua itu jadi gini, bisa dibuat semacam kertas tugas. Misalnya si anak itu menurut program dari sekolah harus menunjukkan karakter yang bagus, menyapu, mencuci piring dan lain sebagainya. Nah, ada lembaran dibuat di mana ada paraf orang tua. Jadi dia harus lapor ke guru. Nah, orang tua kan nggak mungkin membohongi kan. Pasti kalau kamu mau saya paraf, kamu harus kerjakan nih. Nah, itu membentuk karakternya anak itu. Tapi harus dibuat sistem dan instrumen yang baik. Saya pikir itu salah satu contoh ya yang bisa dikembangkan. Dan menambahkan soal ide tersebut, karakter itu. Ya, saya punya pemikiran kita runut lagi agak ke belakang rasanya begitu kan. Kalau bicara tentang karena memang tadi peran orang tua menjadi penting, berarti sebelum menjadi orang tua itu juga jauh lebih penting. Artinya soal sertifikasi pranikah itu bukan hanya sekedar kertas, tapi juga siap nggak mereka untuk menjadi guru bagi anak-anaknya, itu juga harus menjadi kualifikasi ujian sebelum akad gitu ya. Nah mungkin seperti itu juga pas ini, karena harus dirunut juga ke belakang. Nih kalau Anda mau akad, Anda sudah bisa nggak mempresentasikan soal pengetahuan tentang pedagogi gitu kan. Penting rasanya ini juga menjadi poin masukan nanti untuk tadi ya kebijakan-kebijakan jangka panjang. Jadi semua berfungsi ya. Berfungsi. Ya. Baik, tapi tadi juga ya, mungkin dalam jangka pendek seperti sekarang ini komite sekolah harus lebih berperan aktif
bicara tentang membangun jejaring dengan para orang tua. Jadi saya juga punya pemikiran yang harus juga sekarang dilakukan adalah bicara tentang kayak kalau ibu-ibu sukanya belanja kan ada LMM gitu ya, jadi berjaringan seperti itu. Nah, bagaimana dipetakan setiap sekolah itu ada guru yang memang bekerja sama dengan orang tua, dan orang tuanya kan ada yang memang paham, nah dia punya jaringannya siapa aja yang megang, kayak gitu. Ada pendapat lain, silakan. Kalau biasanya sih kalau di sekolah-sekolah swasta ada Jat, namanya foundry. Nah, biasanya kalau itu sih kalau sekolah swasta itu sudah berjalan di sekolah swasta. Berjalan, ya. Saya nggak tahu kalau sekolah negeri ya, tapi saya yakin sih sekolah negeri akan membuat juga seperti itu sih. Kalau saya lihat sebenarnya COVID ini banyak membawa berkat yang bagus buat masyarakat kalau mau direspon dengan benar gitu. Kalau benar-benar orang tua juga jadi orang tua juga memiliki kesadaran yang tinggi juga dalam hal disiplin dan kejujuran terhadap anaknya. Guru juga, murid juga memiliki rasa mandiri dan harus kreatif, harus inovatif gitu. Jadi itu Dignas harus segera memikirkan ini semua menurut saya supaya jangan sampai kelewat, jadi nanti kita jadi kehilangan momentum. Saya kira itu ya. Iya, baik. Pak Wami, saya ingin sedikit bertanya soal belajar di rumah yang memang sangat mungkin itu yang akan diterapkan di tahun ajaran baru. Guru tetap menyampaikan materi, tapi tidak melulu tugas. Ini yang kadang dikeluhkan juga oleh masyarakat, ya. Jadi bagaimana porsinya itu? Iya, perlu saya sampaikan juga begini. 3 bulan terakhir saya tidak survei sih, tapi ya bisa ngobrol-ngobrol dengan sesama guru melalui telepon. Rata-rata mereka itu jenuh. Gurunya jenuh. Bosan. Iya, jenuh. Apalagi siswanya ya. Gurunya saja jenuh. Saya juga jenuh. Semua. Boleh disurvei. Ini saya beberapa teman-teman gitu ya, berdiskusi lah, ngobrol-ngobrol itu ringan. Rata-rata mereka jenuh gitu. Karena barangkali ide kreatifnya tidak berkembang, kemudian juga tidak ada pengawasan dari pengawas, supervisinya tidak berjalan. Saya kira yang akhirnya sih ya sembarangan menjalankannya. Kalau untuk negeri sih saya kira tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau untuk swasta kelihatan sekali mana guru yang tidak kreatif dan mana guru yang kreatif. Saya kira ke depan itu seharusnya disiapkan juga gurunya agar mereka siap dengan pembelajaran jarak jauh, membuat model pembelajaran di YouTube, kemudian tutorial seperti apa, mengerjakan tugas melalui Google Form, dan itu belum terupdate. Nggak semua guru bisa gitu. Ya makanya perlu ada guru-guru yang menjadi role model, ya jadi contoh motivator terhadap guru lainnya di setiap sekolah. Saya kira itu perlu juga. Jadi menjelang tahun ajaran baru ini perlu ada bimbingan khusus guru, dan itu harus diapresiasi oleh pengawas dan juga kepala sekolah. Kalau selama pandemi COVID, PSBB ini ada nggak yang dikumpulin atau ada refreshment gitu? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu cuma laporan. Yang penting berjalan gitu ya? Laporannya berjalan. Yang penting laporan. Ya. Laporannya berjalan. Kertas saja ya, itu persoalan itu. Ya. Oke, baik. Karena ini memang evaluasi juga menjadi penting. Jangan sampai nanti aksi itu tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya. Ya, memang kita bicara hal-hal yang sangat diharapkan, tapi realisasinya tadi ya perlu juga untuk dipelajari. Baik, berikutnya soal ide
jam pelajaran yang dibatasi. Tadi juga menyambung soal beban kurikulum yang mata pelajarannya jangan terlalu banyak. Di sekolah kan sekarang antara 6 sampai 8 jam ya. Untuk SD itu kan 6 jam ya. Nah, kalau dikurangi setengahnya, hal yang baik nggak untuk solusi new normal? Saya kira bukan dikurangi setengahnya, dikurangi separuhnya harusnya. Jadi separuh dia, iya, separuhnya maksudnya bukan setengah jam, tapi separuh jam yang biasanya 6 jam jadi 3 jam ya. Ya itu saya sepakat dengan itu. Jadi, tapi Kang Hajat, itu menurut saya kalau melakukan itu benar-benar membutuhkan manajemen skill yang bagus sih gitu loh. Saya setuju. Jadi misalnya gini, itu benar-benar harus bekerja sama. Misalnya gini, tim guru IPA apa nih yang mau dibicarakan? Mereka highlight yang penting-penting. Jadi ketika harus yang didiskusikan secara langsung tatap muka, itu disitulah momennya. Hanya tapi dikasih waktu 40 menit biar tercover sama pelajaran yang lain. Kemudian sisanya tugas-tugasnya dilakukan online seperti itu. Itu memang betul kerjasama guru, kepala sekolah, pengawas itu yang benar-benar solid. Itu dibutuhkan kemampuan. Kemampuan manajemen yang bagus. Baik, jadi malam hari ini kita dalam tanda kutip gubrak-gubrak ya untuk kepala sekolah, guru, pengawas semuanya. Ayo ini mempersiapkan tahun ajaran baru karena ya itu tadi kementeriannya kan memaksa untuk tidak ada alasan untuk menunda tahun ajaran baru, tapi tadi dituntut juga kalau memang merasa sudah siap, pantas tidak diundur, siapkan dong gitu ya. Iya, betul. Jadi juga jangan cuma persiapan protokoler kesehatan, itu disiapkan, tapi kalau kualitas pendidikannya 0 atau cuma 1, nggak ada guna. Itu dia yang saya khawatirkan adalah itu. Jadi apalagi kita dihadapkan pada anak-anak baru, anak-anak baru kan perlu pembangunan karakter, nilai-nilai sekolah, gitu kan. Di sisi lain tadi perlu ada capaian yang memang diukur kira-kira selama misalnya sampai kapan sih, sampai Agustus atau sampai Desember. Itu yang perlu dicapai itu angkanya berapa? 10, 20, 30. Jadi jangan asal yang penting berjalan karena nanti akhirnya angkatan ini tidak sama dengan angkatan sebelumnya dalam menerima materi. Itu kan yang sangat disayangkan begitu kan. Lulus tapi ya setengah matang jadinya gitu. Angkatan tabah ya. Nah, dan itu kan kasihan buat mereka. Beda halnya kalau misalnya diundur tahun ajaran barunya mereka bisa full. Tapi kalau sekarang kan memang tadi tidak ada alasan begitu kan untuk mengundur. Berarti kan mereka nggak full semuanya. Kira-kira gimana supaya tetap penuh nih isinya tahun ajaran ini? Kira-kira kan tantangannya kan seperti itu kira. Iya betul. Iya, saya melihat, saya kira kebijakan yang dari Diknas itu perlu untuk mendorong kepala sekolah itu bisa berkreasi karena Merdeka Belajar itu kan kepala sekolahnya yang di program di sekolah itu secara mandiri dan bagus, pokoknya mencapai keunggulan gimana gitu. Nah ini kesempatan ini sebenarnya dari Diknas. Jangan cuma nerima laporan doang tadi gitu ya. Sekolahnya, tapi berpikir keras gitu. Selama ini kan diributin leadership, how to manage people. Sekarang how to manage people and the lesson curriculum have to be good quality gitu. Ini banyak PR gitu ya pada saat tadi ya memutuskan untuk tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19. Dan itu tidak hanya tadi saya setuju berbicara tentang protokol kesehatan gitu kan, tapi isinya juga harus memang benar-benar tidak membuat ya yang penting asal jalan deh, angkatan ini setengahnya juga yang penting jalan, ya jangan gitu juga gitu. Kasihan ini pembangunan generasi perlu ada ukuran yang jelas capaian apa ya. Jadi saya mengutip juga apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo hari ini bahwa pendidikan itu perlu ada target yang jelas. Angka berapa yang ingin dicapai di era COVID-19 ini? Nah, ini mudah-mudahan Pak atau Mas Menterinya bisa menjawab ya. Seberapa angkanya yang kira-kira ingin dicapai oleh murid-muridnya pada saat dengan praktek
jarak jauh dan juga kombinasi di rumah. Baik, rekan-rekan, ini karena waktu, saya ingin minta closing statement-nya dari Ibu Clara, Pak Fahmi, dan juga Pak Pinondang untuk tema kita malam hari ini. Sekalipun mungkin ini banyak hal yang masih kita diskusikan, kita akan berjumpa lagi tentu saja pekan depan ya, masih ada kesempatan kita untuk memberikan masukan, membahas hal-hal yang sangat aktual di dunia pendidikan. Tapi untuk malam hari ini, apa closing statement dari Pak Pinondang? Silakan. Iya, saya mengajak kepada seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pendidikan, mari kita ambil kesempatan dalam momen COVID ini untuk memperbaiki semua keadaan yang lalu yang masih kurang itu menjadi lebih baik ke depan dengan sistem dan budaya yang baru. Saya yakin kalau semua pihak bisa melakukan ini, maka pendidikan kita sesuai dengan cita-cita di Undang-Undang Dasar dan juga di cita-cita dari Mas Menteri, itu bisa dicapai itu. Kalau semua pihak melihat bahwa ayo ini kesempatan nih, ya mungkin waktunya udah dekat, tapi nanti kan bisa dibuat master plan, tahap pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dari saya. Terima kasih. Ya, baik, silakan Pak Fahmi. Ya, saya kira ini jadi evaluasi bersama ya, terutama bagi pemerintah untuk menyiapkan guru-guru yang melek dengan digital. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga pemerintah harus bisa memetakan kira-kira mana guru yang kinerjanya baik bukan hanya dinilai dari kehadiran, tapi juga dia bisa memunculkan ide-ide yang kreatif di tengah masa pandemik seperti ini. Itu perlu mendapat apresiasi agar mereka tidak jenuh di lapangan, tidak bosan ketika mereka mengajar dan sebagainya. Ada apresiasi yang bisa dirasakan oleh para guru. Dan yang terakhir barangkali saya ingin memberikan masukan, muatan pelajaran. Ini jadi beban berat untuk para siswa. Barangkali perlu juga dipikirkan untuk membuat kurikulum ke depan itu agar muatan pelajarannya untuk jenjang tertentu, dasar misalnya, lebih ringan, lebih sedikit. Karena juga yang diuji cuma 3 juga kan nantinya. Nah, saya kira ini jadi bahan evaluasi lah buat masukan buat pemerintah agar tidak memikirkan yang lain, tapi memikirkan bagaimana kualitas anak bangsa itu bisa lebih baik. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih. Bu Clara. Ya, kalau dari saya, kita tidak perlu meributkan kapan dimulai tatap muka pembelajaran. Tetapi di sini kita sebaiknya kita lebih menitik beratkan pada kesiapan kebijakan dan pelaksanaannya, bukan hanya protokoler saja, protokoler kesehatan, tetapi juga memperhatikan muatan-muatan konten esensinya pendidikan, proses pendidikan, kemudian perhatikan seleksi, kemutuan, dan apresiasi para guru. Itu akan memotivasi warga sekolah untuk semangat untuk di dalam ruang pendidikan. Iya, baik. Dan mungkin sebagai penutup juga saya ingin juga menggarisbawahi beberapa hal. Tadi bicara tentang timeline, ini juga harus jelas, dan karena tidak banyak pertemuan dilakukan secara langsung, jadi timeline itu sosialisasi dan komunikasinya harus dilakukan sesering mungkin secara terbuka, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga sekolah. Jadi mulai dari tanggal-tanggalnya juga harus mulai jelas, ngapain, targetnya juga harus jelas, ya apa yang memang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 minggu pertama, 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, sehingga itu juga bisa menjadi gambaran bagi masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk juga bisa ikut bekerja sama. Perlu ada penguatan, memang tadi jejaring kemitraan yang memang belum terbangun untuk beberapa sekolah, perlu dibangun lagi. Ini adalah kesempatan bagi kita sebelum memasuki tahun ajaran baru yang ditetapkan tanggal 13 Juli. Di sisi lain tadi ya, tantangan-tantangan untuk masa depan ya, sesuai dengan peta jalan pendidikan yang ditargetkan sangat high quality dan standar yang tinggi. Kalau saya perhatikan tadi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kita tantang juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa menyiapkan itu, setidaknya ada lah ya prototipe model-model di beberapa daerah, bagaimana kondisi di Jakarta dengan model yang memang ideal, bagaimana
sekolah dengan model ideal yang ada di daerah, supaya pelayanan pendidikan ke depan bisa jauh lebih baik. Terima kasih untuk teman-teman peneliti utama ID Edu, Bu Clara, terima kasih Pak Fahmi, Pak Pinondang. Kita akan berjumpa lagi pekan depan ya. Oke. Ya, baik. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita malam hari ini. Saya Jaturatma, pamit, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.